Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Juliana. Oke, teman-teman. Dan di sini mbaknya tuh bilang seperti ini ya. Waalaikumsalam Mbak Asya, amin ya robbal alamin, sehat-sehat. Mbak tanya, apa benar TKW Singapura itu nggak pakai visa kerja sama majikan? Dan kontrak kerja nggak ditentukan, hanya ngikutin paspor dan KTP selama masih aktif bisa kerja dengan bos. Kalau nggak ada kecocokan bisa ganti bos, biarpun cuma setahun. Terima kasih Mbak Asih, moga dijawab ya. Jadi di sini akan saya jawab ya Mbak ya, biar teman-teman yang lain ikut ngerti juga. Oke, di sini memang kita sebagai seorang TKW yang bekerja di Singapura nggak pakai visa Mbak. Karena apa? Kita ya yang bekerja di Singapura sebagai TKW itu hanya memakai work permit dan juga paspor ya. Jadi di sini work permit tuh kalau di Indonesia bisa dibilang KTP. Dan saya berpesan buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian meminjamkan work permit itu. Karena apa? Nantinya bisa disalahgunakan untuk hutang uang ke rentenir, uang yang berbunga teman-teman, itu sangat-sangat berbahaya dan bisa mematikan. Oke, karena di sini banyak sekali kejadian seperti itu dari teman ke teman, saking sudah bestie ya, sudah kenal benar-benar akrab kayak gitu, akhirnya dipinjemin work permit. Tapi tiba-tiba work permitnya disalahgunakan untuk hutang uang kayak gitu. Akhirnya yang kena kan diri kita sendiri. Kalau bisa jangan sampai gampang percaya sama temen atau mungkin sama siapa aja, mungkin tetangga kayak gitu, nggak usah ya Mbak ya, karena ini sangat penting sekali untuk kalian sendiri. Kalau bisa harus benar-benar hati-hati dalam kalian menyimpan work permit dan juga paspor. Biasanya anak-anak yang masih baru di sini itu paspor yang pegang majikannya, tapi kalau work permit sudah pasti kita sendiri yang pegang. Tapi semua itu juga tergantung pada majikannya masing-masing. Kadang ada juga work permit sama paspor semuanya dua-duanya dipegang oleh majikannya. Cuman nanti kalau di saat off day pasti akan dikasihkan kalau kalian minta. Ya harus diminta teman-teman, karena apa? Kalian kan keluar dari rumah, misalkan mau pergi kemanapun, kalau misalkan kalian mau kirim uang, itu sudah pasti di sana persyaratannya harus bawa work permit ya. Jadi di sini misalkan kalian nanti sudah tiba di Singapura ya, mungkin dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu, itu nanti work permit kalian pasti sudah jadi. Dan di sini buat kalian semua, misalkan kalian nanti sudah sampai di rumah majikan atau kalian sudah tiba di agent Singapura, misalkan ya Mbak ya, kalian nggak dikasih yang namanya SIM card. Oke, kalian bisa beli SIM card sendiri di 7-Eleven atau di counter-counter HP ya. Itu harus membawa work permit karena itu adalah KTP ya kalau di Indonesia seperti itu. Jadi misalkan nanti dalam waktu 2 atau 3 minggu work permit kalian sudah jadi, terus kalian langsung bisa beli SIM card sendiri. Oke. Terus misalkan di sini buat teman-teman semuanya yang nantinya ya kalian itu sudah sampai di rumah majikan dan kalian kan masih malu-malu kayak gitu ya. Kalau bisa mah jangan sampai malu-malu teman-teman. Karena apa? Keluarga kalian yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kabar. Oke, sudah pasti kalian harus benar-benar gercep, harus beli SIM card di 7-Eleven atau di counter-counter terdekat yang ada di tempat tinggal kalian. Banyak sekali. Dan saya berpesan jangan sampai lupa untuk minta diregister sekalian, biar nantinya kartu itu dimasukkan langsung bisa dipakai. Oke, alhamdulillah, syukur-syukur kalau majikan mau ngasih wifi. Oke teman-teman, jadi di sini kalau tentang kontrak kerja di Singapura sudah pasti ada peraturannya, ada rule-nya. Oke, untuk kerja di Singapura kontrak kerjanya dalam satu kontrak itu ada 2 tahun. Oke, kalau di Taiwan satu kontrak ada 3 tahun. Misalkan di sini saya kasih contoh, Mbak Juliana bisa finish kontrak. Sudah pasti di saat nanti mbaknya mau pulang ke Indonesia, sang majikan harus membelikan tiket pesawat untuk Mbak Juliana. Tapi kalau misalkan Mbak Juliana di sini break kontrak dalam arti 1 tahun, nggak bisa selesai sampai 2 tahun,
Terus mbaknya kepengen mungkin pulang ke Indonesia, atau mungkin mbaknya mau balik ke agent kayak gitu, karena di sini mungkin mbaknya merasa nggak cocok dengan majikannya, seperti itu kan. Nggak gampang ya mbak ya, karena apa? Kerja di Singapura itu sang majikan nggak mau yang namanya gonta-ganti helper. Oke, dalam arti kepengen satu sampai finish kontrak. Karena apa? Majikan di sini sudah banyak mengeluarkan uang. Oke, uang yang pertama untuk membayar uang fee kepada agent, yang kedua uang insurans, yang ketiga uang lain-lainnya banyak sekali, untuk entah cek medikal, entah nanti untuk uang levy dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pengeluaran dari sang majikan untuk mengambil helper dari manapun, mungkin dari Indonesia, India, Myanmar ya, itu semua mengeluarkan banyak biaya. Jadi di sini misalkan mbaknya merasa nggak cocok dengan majikan dan mbaknya pengen balik lagi ke agent, itu juga nggak gampang. Karena apa? Harus mendapatkan tanda tangan dari sang majikan. Kalau misalkan majikan benar-benar kekeh nggak mau ngasih tanda tangan, nah ini sudah alamat mbak, dalam arti mbaknya harus pulang ke Indonesia dan juga harus beli tiket pesawat sendiri. Nah, jadi di sini buat teman-teman semuanya harus bersabar. Karena apa? Yang namanya kita bekerja menjadi seorang TKW di Singapura, memang semuanya berproses teman-teman. Harus benar-benar ekstra sabar. Kalau kalian nggak sabar, kalau kalian misalkan orangnya gampang putus asa, gampang ceklekan hati, bisa dibilang gampang dikit-dikit kalian masukkan ke hati, nanti numpuk semuanya jadi beban di hati. Akhirnya kalian kan timbul perasaan nggak betah, timbul perasaan nggak nyaman bekerja di situ. Kalau bisa jangan sampai dipikir mbak, karena apa? Semuanya, bukan hanya saya aja, semua teman-teman yang bekerja di Singapura itu harus benar-benar menggunakan ilmu yang dablek. Kalau nggak dablek, nanti kalian bakalan gagal, yakin. Terus di sini ingatlah teman-teman bahwasanya perjuangan kalian mulai dari PT itu loh, seperti apa pahitnya kalian di PT prosesnya. Itu benar-benar kalian kan kepengen banget mengharapkan bisa cepat-cepat turun jobnya, bisa cepet-cepet nantinya dapat majikan, bisa cepet-cepet terbang ke Singapura. Tapi setelah sampai di rumah majikan, setelah kalian mendapatkan masalah, terus kalian kan akhirnya di situ merasa, ya Allah, nyesek banget ya dapat majikan seperti ini. Ya Allah, nyesek banget ya, pekerjaan banyak banget. Terus akhirnya kan kalian menjadi sebuah beban pikiran. Terus dari situ kalian sampai mikir kemana-mana, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah majikan. Kalau bisa ya harus sabar menjalani prosesnya, memang seperti itu. Proses adaptasi di rumah majikan nggak ada yang gampang mbak, nggak ada yang mudah. Kalau kalian nanti yang sudah finish potongan, atau mungkin kalian mungkin sampai di Singapura dalam waktu 1 bulan pertama sudah dikasih off day, cobalah kalian tanya sama teman-teman yang lainnya. Biar hati kalian itu terbuka, biar pikiran kalian juga terbuka bahwasanya apa benar semua yang bekerja di Singapura nasibnya memang seperti ini. Ya sebagian besar memang ada yang susah, ada yang benar-benar beruntung mendapatkan majikan tuh yang benar-benar cincai banget kayak gitu teman-teman. Jadi di sini yang namanya kita bekerja mengadu nasib, memang nasib tuh nggak ada yang tahu, dan nasib nggak ada yang sama teman-teman. Jadi di sini kalian jangan sampai membedakan antara nasib kalian dengan nasib teman yang lainnya. Nanti yang terjadi gejolak ya, timbul masalah, akhirnya muncul kalian berpikiran kepengen balik ke agent, kepengen pindah majikan. Lah kalau dipikir semuanya sama, nanti kalian juga bakalan harus berproses lagi dari nol, dari awal, harus beradaptasi lagi dari awal. Semuanya itu butuh waktu. Terus sia-sia teman-teman ya. Nggak hanya buang-buang waktu, kalian juga dikenakan tambahan potongan gaji lagi. Mau sampai kapan kalian akan menerima gaji penuh? Kalau hal seperti ini kalian nggak bisa melewatinya, kalian nggak bisa melaluinya. Padahal di sini rata-rata semua mbak TKW yang bekerja di Singapura memang nasibnya seperti itu. Hanya aja kita itu mencoba bertahan. Kita itu ingat teman-teman bahwasanya susahnya itu loh di Indonesia seperti apa.
Kalau kalian ingat dengan keluarga, ingat dengan anak, ingat dengan orang tua, pasti kalian di situ bakalan merasa semangat. Karena apa? Ada orang di belakang kalian yang menunggu kepulangan kalian itu benar-benar dengan membawa hasil yang memuaskan, dengan membawa kesuksesan, teman-teman. Jangan sampai kalian sudah sampai di Singapura, sudah sampai finish potongan, akhirnya kalian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Lah, untuk apa kalau kalian kepengen kerja bakti tapi harus sampai di Singapura? Di Indonesia aja banyak, nggak perlu potongan gaji, Mbak, ya. Jadi di sini memang semuanya berproses, semuanya harus serba ekstra sabar. Nggak ada yang bim salah bim, nggak ada yang ujuk-ujuk langsung sukses, nggak ada. Memang nggak mudah, semuanya nggak mudah ya teman-teman. Nanti kita dihadapkan dengan entah masalah pekerjaan kita yang membuat kita menjadi beban pikiran, entah dengan sang majikan, entah dengan keluarga majikan atau anak majikan dan lain sebagainya. Karena kita di sini nantinya akan hidup satu atap dengan keluarga majikan. Jadi nggak gampang teman-teman. Ya misalkan Mbak ya, di sini Mbaknya minta pindah majikan, tapi majikan nggak mau ngasih tanda tangan, ya nggak bisa pindah Mbak, ya nggak bisa pindah. Mau Mbaknya mau nangis, mau kayak apa, mau jungkir balik, nggak bisa. Ya, yang namanya release paper dari majikan itu sangat penting. Itu yang diminta oleh agent terlebih dahulu. Apakah majikannya mau tanda tangan atau enggak? Kalau enggak mau ya nggak bisa Mbak. Ya, jadi nggak bisa seenak diri kita sendiri. Oh, di sini saya benar-benar merasa tertekan karena pekerjaannya. Di sini tertekan karena sifat majikan. Semua itu berproses. Saya pernah berada di posisi yang seperti itu, tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya teman-teman. Karena apa? Yaitu tadi saya berpikir kembali bahwasanya nanti misalkan kalau saya balik lagi ke agent harus dipotong gaji, harus memulai dari awal lagi, harus beradaptasi dengan keluarga majikan yang baru dari awal lagi. Dan itu semua buang-buang waktu. Mau sampai kapan kena potongan gaji, potongan gaji. Kalau bisa mah kerja satu majikan langsung sampai finish kontrak. Nanti kalian kalau benar-benar di situ merasa sudah mentok, kalian merasa nggak cocok, ya udah. Kalian pulang dulu ke Indonesia, cuci pikiran kalian, cuci otak kalian dulu. Setelah itu barulah kalian nanti proses lagi ke Singapura. Karena apa teman-teman? Kalau kalian nggak pulang ke Indonesia, kalian nggak bakalan tahu ya tentang keadaan keluarga kalian, tentang keadaan mungkin anak kalian yang ditinggalkan di rumah. Dan kalian di sini benar-benar harus yang namanya menjalin silaturahmi dengan keluarga teman-teman. Jangan sampai hanya setiap hari video call. Kalau bisa mah pulang dulu, ambil cuti, atau mungkin kalian pulang dulu, istirahat dulu dalam waktu 4 atau 5 bulan. Setelah itu kalian nanti proses lagi ke Singapura. Kayak gitu ya. Biar nanti yang next kalian perjalanan ke Singapura, kalian bisa ngerti, bisa lebih hati-hati. Mungkin dalam masalah nanti pekerjaannya kan sudah ngerti karena sudah X, oke. Terus yang kedua, kalian di situ bakalan berpikir bahwasanya oh iya, ternyata di Indonesia seperti ini. Nanti yang kedua kali saya harus bisa nabung uang. Mungkin yang belum punya rumah mau bikin rumah, mungkin yang kepengen punya sawah atau kepengen beli apa aja nanti bisa kumpul-kumpul uang, nabung uang dulu kayak gitu. Yang namanya pulang ke Indonesia menjenguk keluarga itu nggak ada ruginya sama sekali teman-teman. Jangan sampai kalian berpikiran bahwasanya oh eman banget saya nanti kalau pulang ke Indonesia paling dalam waktu 2 minggu 40 juta ludes. Memang itu kalau benar-benar kalian orangnya royal ya, kalian di sini mungkin nggak hitungan, nggak apa-apa lah, ini kan cuman cuti semata, nggak apa-apa. Terus akhirnya kalian di sini benar-benar oh nggak apa-apa, kita harus senang-senang pergi ke sana, pergi ke sana. Kalian mungkin akan bawa keluarga kalian pergi kemana-mana. Jadi di sini kalian nggak hitungan. Tapi setelah nanti kalian tiba di Singapura, kalian mulai berjuang lagi. Di situ kalian bakalan berpikir bahwasanya ya Allah, itu hari loh Mbak, saya cuti 2 minggu ya, 40 juta melayang. Itu semua
banyak yang mengalami ya. Jadi di sini kalau kalian ngambil cuti itu boleh-boleh saja kalau kalian mau mengambil keluarga untuk pergi liburan kemanapun, tapi harus budgetnya di hati-hati, jangan sampai terlalu royal teman-teman. Ingatlah ya bahwasanya suatu saat nanti kalian bekerja ke luar negeri itu nanti hanya sebatas kontrak. Kalau kontrak kalian sudah habis, kalau misalkan kalian sudah capek ya, kalian sudah letih, sudah lelah, sudah pasti nanti kalian semua bakalan pulang ke Indonesia, bakalan berkumpul lagi dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia. Untuk itu harus menabung ya. Buat teman-teman semuanya harus menabung. Saya di sini benar-benar ngasih saran yang terbaik buat teman-teman semuanya. Mumpung belum terlanjur ya, buat yang belum punya rekening pribadi, kalian bisa buka rekening yang ada di City Plaza di lantai 1 dekatnya toilet Mbak ya. Dan di situ persyaratannya cuman bawa work permit dan juga paspor. Sudah pasti harus bawa uang ya. Untuk buka rekening hanya dibuka hari Minggu saja dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Oke, misalkan di sini buat teman-teman semuanya yang off day-nya hanya sebulan sekali. Oke, di sini kalian bisa yang namanya nanti di bulan depan kalian bisa ganti nomor PIN yang ada di Raffles Place. Kalian bisa minta tolong mbak-mbak yang ada di sana. Kalian ngomong aja, Mbak, bisa nggak nolongin saya mau ganti PIN. Karena bulan lalu baru aja buka rekening, pasti ditolongin teman-teman ya. Jadi di sini misalkan kalian masih bingung di mana sih caranya pergi, bagaimana sih caranya pergi ke Raffles Place itu, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Di situ saya sudah mengupdate ya tentang lokasi ATM Bank BNI di Singapura ya. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman saya semuanya. Karena apa? Saya di sini benar-benar kasihan, benar-benar iba buat teman-teman yang belum punya rekening pribadi. Karena apa? Sangat-sangat disayangkan misalkan ya kalian gajinya mungkin saat ini 7 juta lebih, oke, yang masih baru, yang masih fresh, atau mungkin 6 juta lebih. Kalau misalkan semua gaji yang kalian terima itu kalian kirimkan terus ke keluarga yang ada di Indonesia, sudah pasti teman-teman nanti lama-lama iya kalau uangnya itu masih ada, kalau orangnya amanah teman-teman. Kalau misalkan orang yang kalian titipi uang itu nggak amanah, nanti kalian bakalan nyesel. Dan penyesalan sudah pasti akan berada di belakang teman-teman. Nggak ada ya namanya penyesalan itu di depan tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi di sini hati-hati buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang di Singapura. Tetap semangat, tetap ingat dengan tujuan kalian masing-masing bahwasanya oh ya, karena saya kepengen merubah nasib, saya kepengen punya rumah sendiri, makanya saya harus semangat. Kalau bisa harus kerja yang sungguh-sungguh agar kalian nanti pulang ke Indonesia menjadi orang yang sukses, bisa mengangkat derajat orang tua atau bisa mengangkat nama baik keluarga kalian. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya. Saya doakan yang saat ini sedang proses, sedang ngurus surat riwa-riwi, atau mungkin saat ini yang masih numpang proses di PT, saya doakan semoga semuanya lancar. Semoga yang belum turun jobnya segera turun jobnya, semoga dapat majikan yang baik, segera terbang ke Singapura, jangan sampai pindah-pindah majikan. Oke, ingat ya teman-teman bahwasanya kalau kalian terlalu sering-sering pindah majikan, nanti kalian bakalan kena banyak sekali potongan gaji. Sangat-sangat disayangkan. Kalau bisa mah satu majikan selesai sampai finish kontrak. Syukur-syukur kalau bisa nambah lagi ya. Jangan sampai kalian pindah-pindah majikan. Nanti bakalan buang-buang waktu. Oke. Satu prinsipnya harus sabar ya. Memang itu kunci orang sukses, harus sabar. Ikut orang tuh memang harus sabar. Dimanapun, nggak hanya di luar negeri aja. Di Indonesia juga seperti itu. Oke teman-teman, buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga teman-teman saya semuanya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.